yang beranggotakan Mutiara Aprilia NIM 21033167, Nada Afriza 21033168, Nanda Rismayeni 21033169. Baik, kami akan mempresentasikan tentang penguat gandeng DC biasa. Yang dosen pembimbing yaitu Bapak Mariswan MSI. Penguat gandeng biasa. Penguat gandeng DC merupakan suatu alternatif untuk menghasilkan penguat dengan jatuh tegangan yang kecil pada keluaran. Penguat gandeng DC adalah satu penguat dengan menggunakan dua transistor secara langsung untuk mendapatkan penguat arus yang lebih besar baik untuk isyarat DC maupun isyarat AC. Bila isyarat berupa arus atau tegangan DC atau bolak-balik dengan frekuensi sangat rendah, maka diperlukan rangkaian penguat gandeng DC. Pada penguat ini, antara transistor yang satu dengan yang lain dihubungkan secara langsung. Ini ada contoh gambar rangkaian gandeng DC. Juga kita memakai transistor 2 buah dan resistor 7 buah, ada sumber, dan ada kapasitor. Analisis DC penguat gandeng biasa. Agar transistor pertama dan transistor kedua bekerja, maka transistor perlu bias. Pada penguat ini, bias berasal dari tegangan DC. Agar penguat bekerja di tengah garis beban, maka merancang nilai VCE sebagai berikut. VCE sama dengan setengah VCC. Baik, saya lanjutkan. Yang A, arus DC mengalir dari satu tegangan ke transistor kedua dan melewati tahanan RE3. Sehingga berlaku hubungan VCC sama dengan VCE2 tambah 1 E2 RE3. IE sama dengan VCC dikurang VCE2 dikurang RE per RE3. Yang B, arus DC mengalir dari sumber tegangan ke transistor pertama melewati RC1 dan tegangan ke RE sehingga berlaku persamaan VCC VCE1 tambah 1C1 RC tambah IE1 RE1. IE1 sama dengan VCC dikurang VC1 per RE1 tambah RC. Yang C, pada kaki kolektor transistor pertama terhubung secara langsung. Pada kaki base transistor kedua, pada kondisi ini berlaku tegangan antara kolektor pada transistor pertama dengan ground sama dengan tegangan basis transistor kedua. VC1 sama dengan VB2 sama dengan VBE2 tambah 1E2 kali RE3. Yang D, arus DC mengalir melalui R1 dan RE2 sehingga tegangan basis transistor pertama dengan ground dapat dirumuskan sebagai berikut. VBE1 sama dengan VBE1 tambah IE1 per RE1 tambah RE2. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nada Afriza. Kepada Nada dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu
cara untuk mendapatkan titik kerja transistor berada di tengah-tengah dari beban. Kita harus mengatur nilai potensiometer RB2, nilai tahanan RB1 dan RB2 yang harus dipasang untuk mendapat titik kerja transistor berada di tengah garis beban. Dapat ditentukan dengan memasukkan syarat kemantapan arus. Itu FCE2 sama dengan setengah FCC, IE2, FCC kurang FCE2 per RE2. FC1 sama dengan 1 E2 RE3 tambah FBE. IE1 sama dengan FCC kurang FC1 per RC1. FB1 sama dengan FBE1 tambah IE1. RE1 tambah RE2. RB1 sama dengan SFCC RG1 RE1 tambah RE2 per RB1. RB2 sama dengan SRB1 RE1 tambah RE2 per RB1 kurang SRE1 tambah RE2. Selanjutnya, analisis AC dan penguat gandengan biasa. Penguat gandengan biasa ini bekerja pada frekuensi 3. Sehingga penguatan dari yang penguat ini tidak bergantung pada frekuensi dari sumber. Dalam hal ini, nilai kapasitor C1 dan C2 dapat diabaikan. Seperti pada gambar berikut. Kemudian ada impedansi masukan penguat gandengan DC biasa. Tegangan masukan antara basis transistor sama dengan ground. FI1 sama dengan IB1, HIE1 tambah IE1, RE1. FI1 sama dengan IB1, HIE1 tambah IB theta 1, RE1. RIT1 tambah HIE1 tambah 1 tambah beta 1, RE1. RIT1 sama dengan 1 beta 1, RE1 tambah RE1. RI sama dengan RB, RIT1. Selanjutnya ada penguatan dari penguat gandengan biasa. Tegangan masukan antara basis transistor kedua dengan ground dapat ditentukan sebagai berikut. FI2 sama dengan IB2, HI2, HIE2 tambah IE2, RE3, ROE2. PI2 sama dengan IB2, HIE2 tambah I beta 2, RE3, ROE2. RIT2 sama dengan HIE2 tambah 1 tambah beta 2, RE3, ROE2. RIT2 sama dengan 1 tambah beta 2, RE2 tambah RE3, ROE2. Tegangan keluaran dari penguat gandengan biasa. FO sama dengan IE2, RE3, ROE. FO sama dengan 1 tambah beta 2, IB 2, RE3, ROE2. Lanjut. Tunggu dulu, Beb.
Lanjut. Dulu lanjut. Jika persamaan IB2 disubstitusikan kepada persamaan FO, maka didapatkan hubungan antara tegangan masukan dengan tegangan keluaran pada penguat gandengan DC biasa. FO sama dengan beta 1, 1 tambah beta 2, RC, RIT2, RE3, ROE2, per RIT1, RIT2, kali Fi1. Sehingga penguatan dari penguat DC biasa ini adalah Kv sama dengan beta 1, beta 1 tambah beta 2, RC, RIT2, RE3, ROE2 per RIT1 kali RIT2. Impedansi keluaran pada penguat gandengan DC biasa. Arus keluaran dari sumber tegangan keluaran FO mengalir ke tahanan RE3 dan kaki emitor transistor keduanya, seperti pada gambar di samping. IO sama dengan IRE3 tambah IE2. IO sama dengan FO per RE3 ROE2 tambah 1 beta 2 IB2. 1 per RO 1 per RE3 ROE2 tambah 1 HIE2 tambah 1 per HIE2 tambah RC per 1 tambah beta 2. RO sama dengan RE3 RE2 tambah RC 1 per 1 tambah beta 2. Pengaruh pembebanan pada Baik, sekian pembacaan dari Nada. Kita lanjut kepada Nanda tentang pengaruh pembebanan pada pengeluaran. Kepada Nanda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu pengaruh pembebanan pada pengeluaran. Pengeluaran dari penganut dihubungkan tahanan beban, maka jatuh tegangan yang terjadi pada pengeluaran adalah kecil. Pemberian penguatan pada gandengan biasa, pembebanan dapat dipengaruhi pada kinerja penguat. Pembebanan yang terlalu besar dapat menyebabkan penurunan tegangan keluaran dan penurunan dari penguat. Hal ini disebabkan oleh adanya tegangan jatuh pada resistor beban dan impedasi internal dari transistor, seperti pada gambar di samping. Lanjut. Selanjutnya itu contoh dan pembahasannya yaitu contoh 1, hitung parameter kerja penguat diferensial seperti terlihat pada gambar di samping untuk berbagai isyarat masukan. Transistor penyusun dimasukkan ke dalam, maaf moderator, tulisannya terlalu kecil. Oke, baik, saya lanjutkan. Saya mulai dari awal yaitu contoh dan pembahasan.
Yang pertama, contoh pertama yaitu hitung parameter kinerja penguat diferensial seperti pada gambar 14.7 untuk berbagai syarat masukan. Transistor penyusun disamakan identik dengan beta sama dengan 250 dan toleransinya yaitu 1%. Jawabannya yaitu persamaan, kita harus menghitung besarnya tegangan panjar DC. VB2 sama dengan min 15 dikali 2,4 garing dalam kurung yaitu 2,4 ditambah 5,1 sama dengan min 4,8 volt. Jadi VE2 sama dengan min 5,4 volt. IT sama dengan min 5,4 dikurang min 15 per 22,4 kilo ohm sama dengan 4 miliampere. Jadi IE1 sama dengan IE2 sama dengan 2 miliampere, yaitu transistor identik. VC1 sama dengan VC2 sama dengan 15 dikurang 2 dikali 3,9 sama dengan kurang lebih 7,2 volt. VE1 sama dengan VE2 sama dengan min 0,6 volt. Jika basis ditanahkan, semua angka-angka di atas mempunyai toleransi 0,1 volt dan atau 1%. Namun, nilai ini tidak penting untuk dikoreksi. Untuk masing-masing transistor, kita mempunyai RE sama dengan 25 mV atau 2 miliampere sama dengan 12,5 ohm. Untuk pengoperasian diferensial, masukkan isyaratnya kecil. Misal, kurang lebih 1 mV emitor dalam kondisi ditanahkan dan Q1 dan Q2 masing-masing mempunyai penguat terbesar. Lanjut. Contoh 2. Pada penguat gandeng DC biasanya diberikan nilai tahanan RE1 sama dengan 68 ohm, RE2 sama dengan 47 ohm, RE sama dengan 1 kilo ohm, dan tegangan VCC sama dengan 9 volt. Rancanglah penguat gandengan DC biasa agar titik kerja dari kedua transistor yang digunakan berada di tengah-tengah garis beban. Jawabannya yaitu VCE2 sama dengan setengah VCC sama dengan 4,5 volt. VCL sama dengan IB2 tambah RE3 tambah RBE sama dengan 4,5 miliampere ditambah 1 kilo ohm ditambah 0,7 volt sama dengan 5,2 volt. IE2 sama dengan VOC dikurang VB2 per RE3 sama dengan 9 volt dikurang 4,5 volt per 1 kilo ohm sama dengan hasilnya itu 4,5 miliampere. Untuk IE1 VCC kurang VCL sama dengan R per RE1 sama dengan 9 volt dikurang 4,5 volt per 3,3 kilo ohm. Hasilnya itu 1,15 miliampere. Untuk RB1 dalam kurung RE1 ditambah RE2 per RB1 dikurang S dalam kurung RE1 ditambah RE2. 10 dalam kurung 8/6 dikali titik 68 dalam kurung 0,068 kilo ohm ditambah 0,97 kilo ohm per 36,68 dikali 10 dalam kurung 0,068 tambah 0,97. Hasilnya selanjutnya yaitu 197,3389 per 37,3. Hasilnya itu 6,5 kilo ohm. Lanjut, moderator. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator, kalau ada salah dan janggal, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.